pun juga diperkuat dengan statement dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, yang merevisi gitu atau mungkin meralat bahwa tidak pernah tuh gubernur berkoordinasi dengan KPK dalam kasus Transjakarta gitu. Ya. Pak Pri ada catatan terkait dengan fenomena ini gitu. Saya lebih percaya kepada Ahok. Betul. Itu yang dikatakan Ahok itu belum pernah. Artinya emang belum pernah. Belum pernah. Tapi oke, itu masa Transjakarta. Sebelum masuk itu saya ingin gini. Kasus ini digulirkan sangat bagus ya. Apalagi masa Pilpres ini. Karena seperti kita ketahui masa Pilpres ini bisa kita bagi 3 ya. Pro nomor 1 Pak Prabowo, pro nomor 2 Pak Jokowi, sama masa mengambang. Masih ingin cari info, belum menentukan pilihan. Nah, dari guliran berita ini ternyata yang sudah pro 1, 2 ini, 1 atau 2 itu seperti orang jatuh cinta saja gitu. Ibaratnya kerbau dibedai pun tetap cantik gitu. Walaupun diantemi ini kerbau cantik saja gitu. Nah, tapi kalau masa mengambang ini dia menilai ternyata ada gerakan. Masa mengambang itu ada gerakan menuju suatu kutub gitu loh. Ya, suatu kutub. Kutub 1, kutub 2 kita tidak tahu gitu ya. Ya, tahu lah. Ya seperti Bu Rustri Ningsih gitu, PDIP ke Prabowo. Kita kan tahu. Kan mungkin menilai tokohnya gitu. Ya. Jadi gini, saya katakan orang yang udah jatuh cinta ke tokoh ini, beberapa waktu yang lalu, saya kan ngomong di antara media itu, waspadailah terhadap bahaya laten komunis. Saya katakan gitu. Karena ini pelajaran kewaspadaan nasional ya, yang saya geluti mulai dari Taruna tahun 72 sampai Lemhanas itu ada itu. Saya ingin sampaikan, coba Anda amati ya, secara runtut. Ini di inilah.com udah ditulis tuh. 1. 2002 itu Rebika Ciptaning itu nulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Atau terus banyak pertemuan anak-anak atau ex anggota PKI di beberapa kota. Terakhir yang kita lihat Diah Pitaloka di Banyuwangi yang dibubarin massa. Banyak anak-anak atau tokoh ex PKI yang ke Cina belajar Partai Komunis. Ada lagi yang terakhir-akhir ini umpamanya, bagaimana melempar isu Babinsa minta dibubarin. Karena memang menurut komunis, Babinsa itu salah satu 7 setan desa yang harus dibubarin. Indikasi ya. Ada lagi yang mengkritisi kebijakan Angkatan Darat pembelian alutsista. Memang sejarah mencatat Angkatan Darat itu musuh bebuyutan PKI, komunis PKI, itu ada. Belum lagi ada istilah yang jadi polemik ya, petugas partai. Nah, petugas ya. Itu kalau di bukunya Pak Salim Said ya, dari Gestapo ke Reformasi, itu ada istilah yang digunakan aidit dengan pekerja partai. Nah, adakah korelasinya? Saya juga nggak tahu ya, tapi itu indikasi. Kalau Mbak itu ngamati waktu di TV itu, acara kegiatan partai itu ada yang gini, biar nyanyinya gini, gitu. Itu kiri. Sebab gini ceritanya. Saya waktu itu pernah dengan Pak Pramono Anung ya, waktu saya dicalonkan Cagup, itu ditegur di DPD, tangan kanan. Terus beliau mengatakan, kalau tangan kiri itu komunis, gitu, nggak salah gitu. Itu DPD PDIP di Tebet itu. Simbol-simbol PKI, yel-yel PKI ya. Itu ada. Nah, situasi saat sekarang ini juga gitu. Adu domba, mendiskreditkan TNI, mengobong-obong TNI. Itu situasinya seperti ini. Seperti zaman mau meletusnya G30 SPKI. Maka saya katakan di media itu, hati-hatilah gitu loh. Waspadailah. Hanya satu kata, jangan beri peluang komunis berkuasa. Gitu loh. Saya katakan di media itu. Baca itu di inilah.com. Nah, kaitan dengan kasus ini, saya masuk di sini, gitu ya. Nah, maksud saya gini, yang pro itu, terus langsung mengkritisi saya. Kalau gitu, bahaya laten komunis sama dengan bahaya laten Orba. Nah, Orde Baru. Jadi orang, saya mengajak berpikir nasional, ya kan? Tetapi orang langsung mengarah berlawanan. Pakar pun nggak ngomong. Prabowo itu disebut nanti Orba. Nah, padahal Orba itu kan suatu era pemerintahan, bukan ideologi.
Kalau komunis itu ideologi. Oke. Sebelum cita-cita itu tercapai, dia akan terus bergulir. Tapi kalau era pemerintahan, zaman dulu Orla, Bung Karno, Pak Harto, Orde Baru, sekarang reformasi. Nanti Pak Prabowo itu menterinya siapa kita juga nggak tahu kan? Mungkin disebut era apa? Reformasi terbaru atau kita nggak tahu juga gitu. Jadi bagaimana bahaya laten komunis terus disandingkan dengan bahaya Orba? Nggak ada korelasinya gitu. Oke, Pak, gitu. Rasanya tidak ada satu orang pun di negeri ini yang ingin dikait-kaitkan dengan PKI dan komunis gitu ya Pak ya. Rasanya dan tadi Bapak juga menyebut beberapa nama di situ. Pasti kan juga tidak terima gitu dikatakan demikian. Tapi itu gitu, fakta, Pak. itu data kan. Saya baca di ini kok. Pak Bureki kan nulis buku itu di Larang Jasaan, fakta. Mbak Diah Pitaloka di Banyuwangi dibubarin masa, fakta. Dengan tanda-tanda menggunakan tangan kiri. Loh, mari kita lihat di TV. Apakah itu sudah pasti ada ideologi di dalam situ gitu? Yang saya katakan rangkaian itu tadi, mari kita cermati, ada benang merahnya nggak? Saya baca tadi malam, ada anak gembong PKI masa lalu datang dari luar negeri di Indonesia sudah mengkoordinir ex-PKI, ada. Oke. Ada lagi, entah benar atau enggak, saya baca di media online. Jokowi kalau menang TAP MPRS tentang larangan komunis akan dicabut. Oke, baik. Indikasi-indikasi ini yang harus diwaspadai gitu loh. Baik. Ini nasional, bukan saya mengarah kepada sel capres gitu loh. Baik. Ya. Saya masih menunggu penjelasan Pak Pri juga, yang kemudian nanti juga akan ditanggapi oleh pengacara Pak Udar Pristono, kaitannya dengan kasus itu. Ya, itu kan. Sabar dulu Pak. Oke. Jeda dulu ke kita Pak ya. Oke, monggo. Kami akan kembali. Kalau kita bicara tadi, Indi mengatakan benang merah begitu. Nah, dalam kasus Transjakarta ini Pak Pri. Oke. Jadi saya akan bilang tadi, guliran kasus ini bagus. Bisa ditangkap yang pro sama yang tidak, ya kan. Yang tidak itu akhirnya saya baca, itu bisa mengkritisi dari kasus ini ternyata tulisan slogan yang disebut Jokowi itu jujur tampaknya tidak kena gitu loh. Dalam hal? Di balik keluguan Jokowi ternyata ada ketidakjujuran gitu loh. Bapak bagaimana bisa membuktikannya? Oke, satu. Kita urut aja, dulu pernah saya ngomong sini. Bagaimana Jokowi bilang tidak kenal Michael Bimo, akhirnya mengakui. Itu kan kebohongan. Jokowi terkejut mengapa beli bis dari Cina. Padahal sebelumnya dia juga sudah tahu. Beberapa kali dia ke pelabuhan juga jemput mobil Cina itu. Oke. Ketiga, kemarin saya sudah lapor ke KPK. Ya, baik KPK mau Ahok ngomong, enggak pernah. Johan Budi juru bicara KPK mengatakan KPK Johan Budi udah ngomong enggak pernah. Ini kan kebohongan. Apakah seperti ini disebut jujur? Enggak. Dari kasus ini juga bisa dilihat kepemimpinannya Pak Jokowi itu. Ada kan waktu pernah bilang di online, Pak Jokowi itu dirasani oleh stafnya Eselon 1-2. Di media di luar disanjung merakyat. Baik. Tapi di sini kok kita nggak diuangke. Baik. Ada kan? Nah, ini contoh, Pak Pristono itu adalah bawahan PNS yang melaksanakan perintah gubernur. Ketika tersandung masalah seperti itu, ya sama sekali nggak pernah ditanya. Nggak pernah ditanya. Kita konfirmasi ke pengacaranya. Iya, nggak pernah ditanya. Terus kedua, logika yang normal seorang pemimpin itu, apa yang dilakukan anak buah dan tidak dilakukan anak buah, itu tanggung jawab komandan, tanggung jawab pemimpin. Nah sekarang Pristono itu pakai Rasman sebagai kuasa hukum karena pihak DKI atau Jokowi nggak pernah memberikan bantuan hukum. Loh, baik, konfirmasi Bang, betul tidak ada bantuan sama sekali? Makasih. Saya ingin merunut sedikit ya, supaya lebih terang bagi kita. Bahwa saya mendukung, meski saya tidak bisa bicara itu karena ini masalah konstruksi hukum. Tapi setidak-tidaknya dari pernyataan Pak Priyono selaku mantan wakil gubernur, bahwa di DKI itu sekarang, menurut pengakuan Pak Udar Pristono kepada kami, yang paling sulit bisa memikirkan apa maunya gubernur dengan wakil gubernur itu periode yang sekarang. Bahwa kebijakan gubernur itu selalu dipatahkan oleh kebijakan wakil gubernur. Dan karena itu maka di situ confused, bingung. Kebijakan apa saja, Bang?
banyak kebijakan. Nah, justru saya ingin sampaikan bahwa kami dari kantor Egy Sujana and Partner ini kami sebut begini, bahwa ketika kasus ini bergulir, itu dimulai dari pernyataan Ahok yang mengatakan bahwa 14 bus Transjakarta, yang 14 itu berkarat sehingga tidak perlu dibayar. Padahal kapasitas seorang Ahok tidak dalam kapasitas mengatakan mobil itu rusak, kemudian rekondisi dan atau asli atau palsu. Gitu. Seharusnya siapa yang ngomong? Seharusnya adalah Sukovindo atau lembaga negara lain. Nah, yang kedua, gubernur kepala daerah dan wakil gubernur kepala daerah itu kalau dalam undang-undang otonomi daerah atau undang-undang pemerintah daerah adalah sebagai pejabat publik atau pejabat politik dan juga sebagai pamong bagi anak buahnya. Jadi jika ada yang salah dalam pengadaan barang dan jasa, itu idealnya dipanggil. Nah, sekarang saya jawab pertanyaan tadi, pernah tidak Pak Udar dipanggil? Pak Udar tidak pernah dipanggil oleh Jokowi, oleh Ahok. Bahkan Pak Udar sendiri yang datang minta pendapat. Jokowi bilang, ya kita lihat aja perkembangan hukumnya. Kan ada inspektorat provinsi. Kemudian masalah bus Transjakarta ini, itu yang diadakan adalah 656 bus. 125 bus itu sudah hadir dalam bus sedang dan besar. Ya, dengan spesifikasi yang sudah ditentukan berdasarkan 2082 SK Gubernur. SK Gubernur ini juga menurut kita menjadi tanda tanya besar. SK yang ditandatangani tanpa tanggal, tapi ditandatangani oleh gubernur. Ini kecerobohan. Jadi kalau Jokowi mengatakan monitoring macam-macam, kemudian kalau ada kontrak dengan asing, itu juga harus kita hargai. Ini sekarang kontrak diputus. Ada 531 busway yang sudah ready untuk jalan di Ciputat, tapi tidak bisa dioperasionalkan, padahal itu uang negara. Bayangkan, sementara konstruksi perjanjian hukumnya masih ada. Saya sudah bicara, bahkan di salah satu TV swasta dengan Dr. Margarito Kamis, ahli tata negara, mengatakan bahwa tidak ada alasan Udar Pristono menjadi TSK. Sebab Kejaksaan Agung ketika memeriksa klien kami, saya tanya kepada Kejagung, pemeriksa di sana, coba sebut berapa jumlah kerugian negara. Katanya belum dapat, belum dihitung. Potensi kerugian negara juga belum dihitung. Nah, pertanyaannya, mana yang dirugikan klien kami? Nah, lalu saya ingin sebut satu lagi yang paling prinsip, bahwa itu dalam SK Gubernur 2082 itu ini saya sebut. Kemarin juga sudah ada penjabaran. Ini jelas di sini disebut bahwa SK Gubernur 2082 itu pegang nggak, Bang? mengatur dua hal. Mengatur dua hal. Satu, untuk menunjuk Kepala SKPD dalam hal ini Udar Pristono selaku pengguna anggaran. Yang kedua, menunjuk Sekretaris Dinas Perhubungan Derajat Adiaksa untuk selaku kuasa pengguna anggaran. Nah, itu kan jelas garisnya itu, garis putus-putus itu garis koordinatif. Kalau garis dia vertikal, perintah. Jadi Udar Pristono tidak punya otoritas untuk memerintah. PPK, pejabat pembuat komitmen. Justru Jokowi yang bisa memerintah itu. Nah, pertanyaannya, apakah ada kolusi di balik ini? Silakan diperiksa. Tapi klien kami sama sekali bisa kami buktikan tidak TSK. Pak Pri, memang demikian konstruksinya yang berlaku di Pemprov DKI. Dan seharusnya memang gubernur lah yang bertanggung jawab semua. Jelas, itu hitam di atas putih seperti itu. Saya nambahin lah, yang kalau mau menganalisis, mengulik-ngulik itu. Pak Azaz Tigor, LSM ini berlapornya ke KPK. Berlapornya ke KPK kan? KPK belum menindaklanjuti, ada sprindik dari Kejaksaan Agung memanggil. Ya, pertanyaan sekarang, saya tanya dengan pakar hukum, dasarnya apa Kejaksaan Agung membuat sprindik? Siapa yang berlapor? Sampai sekarang di media belum ada yang ngomong siapa berlapor. Dari mana Kejaksaan Agung dapat data sampai dia bisa memanggil ini dan itu dan menetapkan Pristono tersangka dan ada yang lain bebas? Ini tanda tanya besar bagi saya. Ya, ini yang harus ditanyakan. Siapa Kejaksaan Agung ini? Yang melapor Kejaksaan Agung ini? Karena Azaz Tigor nggak ngelapor. Ya, saya boleh tambahkan nggak sedikit ya, Bang? Jadi begini. Memang saya sebut kepada Pak Prianto, kita kan memang konstruksi hukum ya, bahwa hal-hal yang menarik perhatian masyarakat itu boleh masuk, meskipun belum ada pelapor. Tapi setidak-tidaknya itu tadi, setidak-tidaknya jika sudah melakukan pemeriksaan, ada TSK, panggil dong orang yang berkompeten. Jokowi tidak bisa lepas dari persoalan ini, bukan masalah politik, bukan. Ini persoalan hukum, bahwa penguasa anggaran
adalah gubernur kepala daerah dalam hal ini Jokowi. Tidak ada di luar itu. Baik. Oke, ini nampaknya cerita bersambung, Vi. Tapi Nggak kalau bisa selesai di sini. sebagai pengen tahu aja Dan begitu. kalau Jokowi tidak diperiksa, kalau orang mengatakan nanti Prabowo ada masa lalu yang harus diurus, ini takutnya nanti Transjakarta bisa juga persoalan yang akan serius ditangani periode berikutnya. Mungkin setelah Pilpres kali akan diperiksa. Iya, bisa jadi. Tapi kita harap sekarang lah, sebelum Pilpres. Oke, Pak Apri, mungkin singkat saja Pak Apri. Ya. Ini kalau bicara soal kerugian kan triliunan ya Pak Apri ya. Ya. 1,8 1 triliun 86 miliar. Ada yang lebih fantastis, ada yang lebih dahsyat lagi nggak? Singkat saja mungkin Pak. Ada. Jadi kalau bus Transjakarta itu sebenarnya belum ada dana uang yang keluar karena belum dibayar. 402 M, Bang. Ya. Baru 125. Ya, belum dibayar Belum seluruhnya ya. Indikasinya itu perdata ataukah korupsi. Kalau yang saya omong besar dan nyata itu adalah kasus Taman BMW yang sekarang polemik antara DKI dengan Kemenpora, kayak MRT itu. Itu bagaimana Jokowi itu sudah tahu kalau itu kasus tahu. Karena saya ngomong 27 Agustus 2013, saya bilang sama Pak Jokowi. Apa jawaban Pak Jokowi? Waduh Pak Pri, saya sudah terlanjur membentuk keputusan panitia pembangunan stadion. Gimana ini Pak Pri? Saya bilang gampang Pak. Ya. Bapak kumpulin gitu. Selama belum ada IMB, belum ada sertifikat, nggak bisa dibangun. Jadi jangan menyalahkan Kemenpora kalau itu sebenarnya ada kesalahan di DKI. Lelet, saya katakan gitu loh. Lelet, malah ikut terlibat korupsi menurut saya. Ada pemaksaan kehendak terbitnya 2 sertifikat. Yang patut saya catat itu cacat hukum. Benar kata rekan saya, berarti bersambung kayaknya ini. Oh iya, ya. boleh. Baik. Kita tunggu tengah mainnya kalau gitu. Pak Rasman, kita lihat perkembangan hukumnya seperti apa Pak Rasman. Saya berharap Ahok bisa diperiksa juga nih kejiwaannya. Karena dia selalu ngomong untuk membuka ini secara sebab dia selalu ngomong beda-beda gitu. Kejaksaan Agung dan lain sebagainya, KPK, kita minta Ahok supaya gentle lah. Dan Pak Jokowi kalau sering belusuan, datang ke kali-kali sekali-sekali datang aja ke Kejaksaan Agung minta diperiksa. Kan boleh. Merakyat itu jangan nginjak-nginjak hak rakyat itu. Merakyat itu tidak selalu salaman boleh dengan belusukan rakyat. ke Kejaksaan Agung, boleh. Tapi hak rakyat itu harus dihormati, hak PNS-nya dihormati gitu. Baik Pak Prianto. Terima kasih Pak Prianto, terima kasih Pak Rasman. Kami kembali satu lagi. Terima kasih Bapak.